pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Lisa Umami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya akan mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah pada komunitas belajar SD Negeri 1 Tapan. Selamat menyaksikan. Bapak Kepala SD Negeri 1 Tapan, Bapak Winarta SPT, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh rekan-rekan sejawat SD Negeri 1 Tapan yang hari ini telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka berbagi praktek baik budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, bisa berkumpul di ruang kelas 6A dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya juga dalam keadaan semangat ya Bapak Ibu ya. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulungagung ingin berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, ya, Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk berdiri, kita SBK terlebih dahulu supaya keadaan nanti tidak terlalu tegang. Ya. Saya yakin SBK ini Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar, meskipun beberapa juga menate ya, terutama Mbak Nadir kelas 1 biasanya di Pak Wen. Ngapunten, nanti Bapak Ibu semuanya mohon untuk mengikuti gerakannya ya. Betapa serunya, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah izin kerja. Terima kasih Bapak. Saya
Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada sosialisasi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Saya yakin semuanya Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu mantel sudah melaksanakan implementasi tentang budaya positif di sekolah. Tapi tidak ada salahnya kita kembali flashback nih Bapak Ibu nih. Tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah adalah kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Bapak Ibu, dari seluruh budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah, itu ada beberapa konsep dari budaya positif itu sendiri, yaitu yang pertama tentang disiplin diri Bapak Ibu. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru, sebagai penuntun anak-anak, bagaimana cara kita mendorong anak untuk bisa melakukan disiplin dirinya. Yang kedua adalah nilai-nilai kebijakan universal dari teori motivasi Bapak Ibu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar restitusi, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Lalu segitiga restitusi, keyakinan kelas, serta budaya sopan santun yang ditanamkan kepada anak-anak. Makna disiplin Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara adalah bahwa untuk mencapai kemerdekaan murid dalam konteks pendidikan kita pada saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat dalam diri murid tersebut. Bagaimana disiplin dalam diri murid itu bisa terwujud? Yang pertama adalah adanya motivasi internal, jadi kemauan dari anak. Lalu berikutnya, bila mana kemauan dari anak itu tidak bisa tumbuh, diperlukan adanya motivasi eksternal, terutama dari rekan-rekan sepermainannya. Bisa juga motivasinya kita hadirkan dari kita sebagai seorang pendidik. Ini makna dari disiplin. Nah, untuk motivasi Bapak Ibu, ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama adalah menyadari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak itu bagaimana agar dia tidak dihukum di sekolah, akhirnya dia berusaha untuk bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain Bapak Ibu. Jadi mereka berusaha bagaimana saya bisa mencapai nilai tertinggi supaya guru kelas saya itu bangga dengan saya. Itu salah satu penghargaan dan imbalan. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak-anak itu motivasinya ketiga ini adalah mereka ingin dihargai Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka bisa dihargai? Mereka menunjukkan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah, dari ketiga motivasi tersebut, kita juga belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tidak hanya pada murid nih Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga ada kebutuhan dasar dalam diri Bapak Ibu. Yang pertama adalah penguasaan Bapak Ibu, kesenangan, kebebasan, bertahan hidup, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini poin yang kelima ini saya yakin sangat penting sekali bagi anak-anak, bagaimana mereka itu merasa kita sayangi, diterima, kita hargai sebagai guru dan orang tua keduanya di sekolah. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ini mohon Bapak Ibu menanggapi ini. Dari kasus yang kami contohkan di atas ini di layar, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin anak tunjukkan dari tadi, kelima kebutuhan dasar tadi? Penguasaan, dia ingin menonjol, kesenangan, dia ingin merasa senang dalam dirinya, kebebasan, tidak ingin terikat, lalu bertahan hidup, dan yang kelima adalah kasih sayang. Jadi kasus yang pertama Bapak Ibu, mari kita cermati bersama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang.
ada suara. Kan nggak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu dari pernyataan anak tersebut, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin mereka sampaikan? Ada kira-kira? Kebebasan. Ada pendapat lain? Kesenangan atau kebebasan? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Kebebasan, betul. Kenapa kebebasan? Karena menurut saya di situ sudah ada peraturan yang digarisbawahi. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Jadi kan ada peraturan di mana anak tidak bebas dari dalam peraturan perilaku apapun. Oke, betul sekali Bapak Ibu semuanya. Saya sependapat dengan Bu Egar dan Bu Nati bahwasanya anak tersebut ingin menunjukkan saya itu ingin bebas Bu di dalam kelas, tidak ingin terikat dengan satu peraturan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Ini kelihatannya anak ini sedang berkeluh kesah kepada orang tuanya di rumah. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Bisa juga anak ini sedang mengeluh pada gurunya ketika pagi datang sudah berdiri rapi cantik, ternyata gurunya tidak menyapa. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin didapatkan oleh anak ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Ini berapa? Perhatian, kasih sayang. Ada lagi? Nomor 5. Dia ingin mendapatkan kasih sayang, perhatian dari gurunya. Selanjutnya, yang ketiga, aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja. Dengerin bu guru aja. Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa ini yang ingin anak dapatkan? Apa kira-kira dari kelima tadi? Apa? Kamu bosan? Mungkin apa? Betul, kesenangan. Tidak hanya monoton pelajarannya dalam kelas, tapi anak juga ingin mendapatkan variasi dari metode pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kira-kira memberikan hukuman atau menasihati? Apa Bapak Ibu kira-kira? Menasihati. Nah, dari situ kita akan belajar tentang restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kita belajar bagaimana memahami murid di sini. Jadi tidak hanya satu pihak, wah kamu salah, kamu melakukan kesalahan, saya memberi hukuman push up 10 kali misalnya. Jadi kita belajar bagaimana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu namanya restitusi. Dalam restitusi itu kita sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Posisi kontrol menurut David Gosen dalam bukunya Restitution. Restitution ini saya bukan guru bahasa Inggris ya. Kadang bahasanya belepotan kalau bahasa Inggris. Ini yang lebih pas ini Mbak Vita, Bu Vita. Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang diterapkan sebagai seorang guru, sebagai orang tua, dan juga sebagai atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kalau kita dengar kata penghukum ini lebih aja gitu ya. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sebagai penghukum, kata-kata yang penghukum ini kalau didengar di telinganya anak-anak mesti, waduh, aku kena hukuman ini, gitu nggak? Konotasinya mesti negatif. Pada posisi penghukum ini sebenarnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini dia akan berkata,
Ya, selamat datang Pak Saiful, Pak Marta, izin monggo minar. Nah, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Dalam posisi penghukum ini sangat tidak disarankan kita memberikan hukuman kepada peserta murid-murid kita dalam bentuk fisik nih Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya dengan hukuman yang lain yang sekiranya mendidik. Adapun kata-kata yang biasanya digunakan sebagai posisi kontrol penghukum ini, patuhilah aturan saya, awas. Awas biasanya kita. Awas, kamu selalu saja salah. Kamu saya hukum. Ini anak-anak kalau kira-kira mendengar kata-kata kamu saya hukum, bagaimana reaksinya Bapak Ibu kira-kira? Sudah takut ciut ya nyanyinya ya, langsung kan dia, kamu saya hukum, itu sudah langsung ciut, aduh saya kena hukuman ini. Tapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, hukuman yang bisa kita terapkan untuk murid-murid kita di sekolah, di usaha kita tanya dulu bagaimana alasan anak tersebut terlambat. Kalau kita terpaksa memberikan hukuman, kita berikan misalnya membuang sampah pada tempatnya, jadi tidak menggunakan hukuman fisik. Bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang diucapkan itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi lebih lembut ya bahasanya ya Bapak Ibu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi lebih ke hati nuraninya anak yang kita ketuk di Bapak Ibu. Tapi untuk implementasinya dalam kelas biasanya kita lebih emosi dulu. Ini saya akui, dan ketika ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Emosinya biasanya. Nah, untuk menempatkan posisi pembuat rasa bersalah itu memang sulit, tapi saya yakin tidak ada yang sulit dalam mana kita mau belajar. Selanjutnya, yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai teman murid-murid kita di sekolah. Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya ada anak yang tidak bawa pensil, Dani tolong bantulah demi itu ya. Ini lebih memposisikan diri kita sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita sebagai pendidik menempatkan diri kita sebagai teman murid-murid kita. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi ini ada peraturan-peraturan dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi biasanya pada posisi pemantau ini pertanyaan yang disampaikan, peraturan apa yang telah kamu lakukan, kalau kamu berbuat salah konsekuensinya bagaimana. Ini lebih kepada posisi kontrol pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu adalah manajer. Nah, kalau kata-kata manajer yang ada dalam pikiran Bapak Ibu apa? Kira-kira? Apa? Pak Wawan apa kira-kira? Manajer ini adalah pimpinan, pengatur, pembuat kebijakan. Pada posisi manajer ini adalah posisi tertinggi Bapak Ibu, di mana guru berbuat sesuatu bersama muridnya, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi bukan berarti manajer menghakimi hukum. Jadi lebih kepada memberikan anak menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Biasanya seorang manajer akan berkata seperti ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Misalnya ada anak yang terlambat. Setelah ditanya mengapa kamu terlambat, anak menjawab bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi. Itu lebih pada posisi
manajer. Jadi anak menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, setelah adanya restitusi tadi Bapak Ibu, setelah kita belajar restitusi, saya yakin Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini ada yang sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Wonten nggih Bapak Ibu? Ada kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya ada? Ada nggih. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah, sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Mungkin Ibu dari kelas 1 nih, kira-kira keyakinan kelas apa Bu yang panjenengan buat di belakang panjenengan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Keyakinan kelas yang ada di kelas 1 ini dari tahun kemarin sudah saya buat karena saya targetnya adalah kelas 1 yang suka menyanyi menari ya, sehingga saya pun juga membuat keyakinan kelas yang mudah diingat oleh anak-anak, di mana ada lagu di dalamnya itu ya lagu kesepakatan kelas, karena saat itu istilah yang dipakai masih kesepakatan kelas. Saat ini keyakinan kelas sebenarnya sama saja. Keyakinan kelas yang ada di kelas saya ada 3. Yang pertama adalah rukun, kemudian sopan, dan jaga kebersihan. Saya buat kata-kata yang mudah diingat anak. Boleh sebenarnya juga menggunakan akronim, tapi sebenarnya kalau anak kecil terlalu sulit ya kadang mengingat singkatan-singkatan. Jadi saya buat kata-kata yang mudah, dan itu pun juga dinyanyikan dengan mungkin panjenengan semua sudah sering mendengar ketika di kantor. Jadi sampai sekarang pun saya menggunakan itu saja, lagu yang sudah tidak usah saya aransemen ulang, jadi itu saja yang mudah diingat anak. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa. Kenapa saya tertuju pada yang kelas 1? Karena kita semua tahu kelas 1 itu transisi dari TK ke SD di Bapak Ibu. Saya yakin mengajar kelas 1 itu ekstra. Bagaimana kita menanamkan budaya positif kepada kelas 1 itu pun juga berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Mungkin dari Bapak Ibu di kelas tinggi misalnya, kelas 6 monggo. Pak Ibu, keyakinan kelas di kelas 6 Pak Ibu. Apa yang Bapak buat tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas panjenengan di kelas 6? Ya, terima kasih Ibu. Untuk kelas 6 ini sementara keyakinan kelas yang dipilih itu adalah datang tepat waktu, terus selanjutnya mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diperlukan atau yang dijadwalkan, dan selanjutnya saling menghormati antar teman. Begitu Ibu. Beri tepuk tangannya untuk Bapak dan Ibu kita. Yang satu dari kelas 1, yang satu dari kelas 3, luar biasa. Terima kasih Pak Ibu. Keyakinan kelas itu pada dasarnya Bapak Ibu, kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Nilai kebajikan yang universal yang biasa kita dengar adalah bagaimana kita menanamkan profil pelajar Pancasila kepada anak. Misalnya kelas 1 ini belajar yang paling penting itu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai kebajikan itulah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak melalui keyakinan kelas. Bapak Ibu, di slide saya ini ada beberapa keyakinan kelas, seperti bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang ketika pembelajaran sedang berlangsung, bersikap sopan dan saling menghargai, tidak hanya dengan Bapak Ibu guru tapi juga rekan-rekannya satu kelas, teman-temannya satu kelas, lalu saling tolong menolong dan hidup rukun dengan temannya. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas nih. Kalau peraturan mungkin dengan kata-kata yang lebih kamu harus datang tepat waktu, tapi kita menggunakan bahasa di mana
lebih halus daripada peraturan nih. Jadi bahasanya lebih halus dan yang paling penting lagi sudah disepakati bersama antara ibu wali kelas dengan anak-anak semuanya. Jadi dibuat bersama, disepakati bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama. Ini jangan selagi, itu siap-siap. Tadi buat tekan nanti saya terus saya jadi gitu kan. Bapak Ibu, mari kita flashback sebentar. Apakah perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kira-kira dari beberapa kalimat itu perbedaannya. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat larangan ini lebih pada peraturan ya Bapak Ibu. Kalau pada keyakinan kelas kita mengubahnya dengan menghormati orang lain. Selanjutnya, gunakan masker. Kira-kira, ini sinten yang mau jawab nih? Keyakinan kelasnya seperti apa nih? Gunakan masker. Ada yang mau jawab? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, pinter. Pinter. Oh, biasanya kan anak pinter. Jaga kesehatan. Mohon maaf nih Pak Ibu, terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Ibu. Ini biasanya kata-kata gunakan masker ini sering kita jumpai ketika masa pandemi berlangsung ya Pak Ibu. Jadi jaga kesehatan. Kembalikan buku ke tempatnya. Sinten duit. Kira-kira apa? Kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kelasnya cocok dengan ini apa kira-kira Bu? Jaga kerapian. Jaga kerapian kelas anak-anak itu bisa. Terus dilarang melakukan kekerasan. Gue Pak W, yang kelas tinggi, kelas 6. Kira-kira keyakinan kelas yang pas apa nih Pak W? Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Oke, menciptakan kerukunan sama teman, menjaga kerukunan, datang tepat waktu. Ya. Apa kita kalau datang tepat waktu? Bu Yunina apa kita Bu? Disiplin, betul. Wah, alhamdulillah berarti memang sebenarnya perbedaannya hanya pada kata-katanya lebih halus dan kasar gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, saya tampil lagi gambar di sini Bapak Ibu. Mari kita pelajari bersama untuk gambar yang pertama. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sesuai dengan gambar satu ini Bapak Ibu? Kenapa Bu Eka kira-kira yang gambar satu ini? Apa Pak? Lalu yang kedua, ada gambar ini deh, dua anak saudara bertengkar, tok mami. Kira-kira keyakinan kelas apa yang pas untuk gambar dua ini Bapak Ibu? Agak dicekil. Kira-kira apa? Yang kedua, saling menghargai hidup rukun hampir sama dengan gambar satu di bawah itu. Yang ketiga, nah ini sering kita jumpai ketika jam istirahat. Jaga kebersihan. Saya kira jaga kebersihan itu yang paling penting Bapak Ibu agar kelas kita merasa aman, nyaman. Kalau kelasnya kotor, berbau, tentunya tidak nyaman bagi anak-anak sendiri. Baik, tadi keyakinan kelas sudah, restitusi sudah. Sekarang kita akan belajar tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinannya anak. Nah misalnya ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu salah satu menstabilkan
semua perilaku pasti memiliki alasan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi menanyakan keyakinan yang diyakini oleh anak. Ini gambaran dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ada validasi tindakan yang di sini, validasi tindakan yang salah. Biasanya pernyataan yang dapat kita sampaikan kepada anak adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini lebih pada validasi tindakan. Lalu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Ini salah satu contoh menstabilkan identitas. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah langkah dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Mari kita bahas bersama. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru dapat menggunakan kalimat-kalimat ini misalnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi kita berikan penguatannya. Setiap orang pasti juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Itu salah satu kata-kata kita, kalimat kita yang bisa menstabilkan identitas anak. Jadi anak yang awalnya merasa gagal memiliki keinginan, oh berarti saya bisa berbuat lebih baik. Setiap kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Itu salah satu langkah segitiga restitusi. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Walaupun saat ini biasanya kita ketika anak buat kesalahan langsung pada hukuman, gitu. Anak kenapa kamu terlambat bukan salah. Ini untuk langkah yang kedua ini kita validasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Biasanya kita sebagai seorang pendidik bisa menggunakan kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu hari ini datang terlambat? Itu salah satu contoh untuk memvalidasi tindakan murid-murid yang melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghukumnya. Jadi kita menggali alasannya. Apakah kamu bisa melakukan sikap yang lebih baik lagi di hari esok? Itu juga salah satu contoh validasi tindakan. Langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh katanya biasanya begini Bapak Ibu. Apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau mungkin apa yang kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Jadi misalnya ada dua anak yang sedang bertengkar. Kita tanyakan dulu alasan mereka bertengkar seperti apa. Lalu apakah tindakan yang mereka lakukan itu benar atau salah? Lalu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin apa? Nah, ini lebih menanyakan keyakinannya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menggalakkan budaya sopan santun dan positif di sekolah itu seperti saling menghormati orang tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata-kata kotor, kasar dan takabur, tidak meludah di sembarang tempat, tidak mencela pembicaraan, berpakaian sopan dan santun ini kita tanamkan kepada anak tidak hanya dengan kata-kata, tapi bagaimana cara kita menjadi panutan, teladan untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita di kelas, murid-murid kita itu berkata-kata kasar, maka sebaiknya, seyogyanya sebagai seorang guru juga tidak menggunakan kata-kata kasar. Jadi semua ini seperti menghormati yang lebih tua. Kita juga harus menghormati yang lebih muda. Kalau kita ingin anak-anak kita juga menghormati kita pun juga bisa menghargai mereka. Ini menggalakkan budaya sopan santun di dalam kelas. Untuk refleksi hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah tidak terasa ya, sudah di penghujung. Saya lihat semuanya ini menghayal
lalu keyakinan kelas kita, restitusi, segitiga restitusi, dan bagaimana budaya positif itu digalakkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya hari ini, barangkali salah satu bisa mengungkapkan pendapatnya. Monggo, Pak Ibu Malik, yang lainnya audio. Mau yang beda, terima kasih Bu. Terima kasih waktunya. Saat ini setelah kita menerima pembelajaran, ya, banyak hal-hal yang menginspirasi saya, mungkin juga teman-teman, dan merasa senang. Mungkin banyak kekurangan kemarin-kemarin kita menyampaikan ke anak, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa menambah hal-hal yang mungkin kadang kita sebetulnya karena mungkin capek atau karena mungkin terlalu jenuh dengan sikap anak yang bermacam-macam dan mencoba menimbulkan amarah atau emosi kita itu bisa. Tapi insya Allah kita berusaha untuk lebih baik dengan adanya penjelasan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Sekaligus menjawab pertanyaan nomor 2. Ucapan dengan mawon Bapak Ibu, saya pun juga demikian. Apalagi ketika sampai di rumah. Ya ampun, dan saya tuh merasa saya orang yang paling durhaka pada anak saya. Karena ketika rutinitas di sekolah itu sudah capek, terkadang kesenggol bahasanya. Itu kita sudah emosi terlebih dahulu. Kadang saya pun lupa menerapkan segitiga restitusi ya Bu Ida. Terima kasih, saya rasa itu sangat manusiawi ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kira-kira langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengimplementasikan budaya positif ini di kelas Bapak Ibu? Monggo Bu Nadir. Kalau dari kelas saya, karena kelas rendah hampir sama dengan Bu Indah. Jadi apa yang kami pelajari dan apa yang menjadi langkah awal kami, tentu ini harus sesuai dengan bagaimana karakter anak di kelas rendah utamanya. Utamanya kalau saya amati segitiga restitusi yang sudah disajikan tadi, untuk di kelas tinggi ya, yang sudah mampu memahami pertanyaan dari Bapak Ibu guru ketika bertanya. Tentu nanti juga kami di kelas rendah akan mengupayakan langkah awal kami adalah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak kecil. Mungkin yang kedua adalah budaya positif yang sudah kita lalui dari keyakinan kelas utamanya ya, yaitu yang akan kita praktekkan setiap hari, selalu kita ingatkan di awal pembelajaran agar nanti selama proses pembelajaran anak-anak bisa melakukan sesuatu ya, melakukan banyak hal kegiatan yang tidak menyimpang dari keyakinan kelas. Mungkin itu saja segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu. Ini sesi terakhir Bapak Ibu. Kata-kata motivasi hari ini. Ini saya sering lihat banyak ya, tidak hanya melihat tapi ngapunten, salah itu ketika nyatanya urip buku guru. Artinya hiduplah seperti api yang selalu memberi cahaya dan bermanfaat untuk sesama, selalu menyala dan bersemangat dalam kebaikan. Semoga seluruh Bapak Ibu yang ada di SD Negeri 1 Tapan ini, Bapak untuk melaksanakan bimbingannya selama ini tidak waleh tidak bosan-bosannya untuk selalu menjadi cahaya penerang untuk anak didik kita. Semoga apa yang Bapak Ibu semua upayakan hari ini menjadi penggerak amal Bapak Ibu di yang hisab nanti. Bapak Ibu, dari saya jangan sampai lelah, bosan untuk terus menjadi bermanfaat pada sesama, terutama pada peserta didik kita. Sebelum
acara ini, sosialisasi ini saya tutup, saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak. Monggo Bapak Kepala SDNP 18 untuk memberikan pengarahan atau mungkin himbauan kepada kami semuanya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, niki resmi dong. Baik, kalau untuk yang resmi kita dahulukan dulu. Kita dahulukan dari gambaran tadi dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, seperti alur sungai itu dari hulunya tentang dari kebutuhan hidup manusia dan hilirnya pada keyakinan ras. Kita di situ ada proses yang intinya dari awal sampai akhir itu adalah membimbing. Hanya satu kata, membimbing. Jadi dengan membimbing itu Bapak Ibu tidak akan pernah lelah. Jadi kalau Bapak Ibu punya keyakinan saya membimbing sesuatu anak-anak saya untuk sampai di hilir, itu Bapak Ibu tidak akan pernah lelah. Itu yang perlu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi. Kalau untuk guyonannya, Bu Lisa tadi kan kita tidak diperbolehkan untuk berbicara satu kata kasar, ya. Untuk itu tolong untuk Bapak Ibu lihat konteksnya. Nanti begitu berbicara ke anak kelas 1, anak-anak mata gergaji itu harus apa kasar. Jadi berbicara kasar itu boleh. Terima kasih. Mohon maaf Bu dari para rekan. Ini mantul. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Bidang Koalisi Bapak Ibu. Demikian tadi berbagi topik baik yang saya sampaikan telah kita lalui bersama, mohon maaf. Demikian tadi telah kita lalui bersama, mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ditakdir. Terima kasih Bapak Ibu telah bersedia berkenan untuk mendengarkan sosialisasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kami nanti ini mana buat ditunggu, ini mana buat after. Ini Pak W. Ya, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sejenak mendoakan kepala. Saya mohon kepada Allah SWT agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridhonya, rahmatnya, dan membawa berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillahi sawadi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ngapunten yang terakhir foto bersama nih di depan BG. Itu. Ngapunten. Monggo Bapak Ibu. Kesehatan. Bapak Ibu, niki resmi no mboten? Baik, kalau untuk yang resmi kita dahulukan dulu. Dari gambaran tadi dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir, seperti alur sungai itu dari hulunya tentang tadi kebutuhan hidup manusia dan hilirnya pada keyakinan kelas. Kita di situ ada proses yang intinya dari awal sampai akhir itu adalah membimbing. Hanya satu kata, membimbing. Jadi dengan membimbing itu Bapak Ibu tidak akan pernah lelah. Jadi kalau Bapak Ibu punya keyakinan saya membimbing siswa anak-anak saya untuk sampai di hilir, itu Bapak Ibu tidak akan pernah lelah. Itu yang perlu saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi. Kalau untuk guyonannya, Bu Lisa tadi kan kita tidak diperbolehkan untuk berbicara satu kata kasar, iya. Untuk itu tolong untuk Bapak Ibu lihat konteksnya. Nanti begitu berbicara ke anak kelas 1, anak-anak mata gergaji itu halus apa kasar? Jadi berbicara kasar itu boleh. Terima kasih. Mohon maaf Bu daripada tegang. Nggih, matur suwun. Terima kasih waktunya. Saat ini setelah kita menerima pembelajaran ya, banyak hal-hal yang menginspirasi saya, mungkin juga teman-teman, dan merasa senang. Mungkin banyak kekurangan kemarin-kemarin kita menyampaikan ke anak, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk bisa menambah hal-hal yang mungkin kadang kita sebetulnya karena mungkin capek atau karena mungkin terlalu jenuh dengan sikap anak yang bermacam-macam dan mencoba menimbulkan amarah atau emosi kita, itu bisa. Tapi insya Allah kita berusaha untuk lebih baik dengan adanya penjelasan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Endah, sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor 2. Boten panjenengan mawon Bapak Ibu, saya pun juga demikian. Apalagi ketika sampai di rumah. Kalau dari kelas saya, karena kelas rendah ya, hampir sama dengan Bu Indah. Jadi apa yang kami pelajari dan apa yang menjadi langkah awal kami, tentu ini harus sesuai dengan bagaimana karakter anak di kelas rendah utamanya. Utamanya kalau saya amati segitiga restitusi yang sudah disajikan tadi, lebih cocok di kelas tinggi ya, yang sudah mampu memahami pertanyaan dari Bapak Ibu guru ketika bertanya. Tentu nanti juga kami di kelas rendah akan mengupayakan, langkah awal kami adalah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh anak-anak kecil. Kemudian yang kedua adalah budaya positif yang sudah kita lalui dari keyakinan kelas utamanya ya, yaitu yang akan kita praktekkan setiap hari. Selalu kita ingatkan di awal pembelajaran agar nanti selama proses pembelajaran anak-anak bisa melakukan sesuatu ya, melakukan banyak hal kegiatan yang tidak menyimpang dari keyakinan kelas. Mungkin itu saja, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Ini sesi
untuk selalu menjadi cahaya penerang untuk anak didik kita. Nggih, semoga apa yang Bapak Ibu semua upayakan hari ini menjadi pemberat amal Bapak Ibu di yaumul hisab nanti. Nggih, Bapak Ibu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Demikianlah sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah pada komunitas belajar SD Negeri 1 Tapan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.